Baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan kegiatan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi dari kegiatan pendampingan pada sasaran penyuluhan. Berikut ini adalah form evaluasi kegiatan pendampingan, di mana pada tabel ini memuat beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu waktu pelaksanaan, kemudian indikator yang kedua yaitu lokasi pelaksanaannya, indikator yang ketiga yaitu kelompok sasaran, indikator yang keempat yaitu materi pendampingan, indikator yang kelima yaitu metode pendampingan, indikator yang keenam yaitu alat dan bahan pendampingan, dan indikator yang ketujuh yaitu proses pendampingan, di mana ketujuh indikator ini nantinya akan dievaluasi atau dimonitoring berdasarkan pelaksanaan di lapangannya, apakah sesuai atau tidak sesuai. Kemudian dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertanyaan terbukanya, di sini saya memberikan 7 pertanyaan terbuka. Yang pertama, bagaimana kejelasan tentang materi informasi yang sudah disampaikan oleh penyuluh. Kemudian yang kedua, bagaimana metode penyampaian kegiatan, ceramah dan diskusi kelompok yang sudah dilakukan. Yang ketiga, bagaimana penguasaan materi dari penyuluh pada saat penyampaian kegiatan. Yang keempat, menurut Anda, apakah materi yang disampaikan penyuluh dapat memotivasi? Yang kelima, apakah materi yang disampaikan penyuluh belum pernah ada Anda ketahui sama sekali sebelumnya? Jika sudah, dari mana saudara mendapatkan materi tersebut? Pertanyaan keenam, yaitu, menurut Anda, apakah materi yang disampaikan berguna di masa mendatang? Jika ya, mengapa? Pertanyaan yang ketujuh, yaitu, menurut Anda, apakah kegiatan ini perlu adanya tindak lanjut ke depannya? Jadi ada 7 pertanyaan terbuka yang saya susun. Kemudian selanjutnya mengenai kuesioner evaluasi media penyuluhan. Dalam hal ini media yang saya gunakan ketika pendampingan yaitu slide PowerPoint dan folder atau leaflet. Berikut ini tampilan mengenai kuesionernya. Pada tabel kuesioner ini memuat elemen-elemen penilaian. Nah, yang pertama yaitu media. Pentingnya pemahaman batas-batas kawasan hutan bagi kelompok desa binaan memiliki tampilan yang menarik. Kemudian media memudah dipahami. Ketiga, media menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, media meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan hutan. Yang kelima, media cocok untuk disampaikan dan dibagikan kepada kelompok dan semua masyarakat di Desa Maleo. Kemudian yang terakhir, media sangat memotivasi untuk berkolaborasi dengan para pihak. Jadi dari keenam pertanyaan ini nanti diberikan checklist pada nilai yang ditentukan. Untuk poin nilai 1 sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 setuju, dan nilai 4 sangat setuju. Selanjutnya mengenai pertanyaan terbuka dan tertutupnya, di sini saya menyusun 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang materi yang sudah saya sampaikan? Pertanyaan kedua, apakah dalam penyampaian materi diperlukan media lain? Jika ya, sebutkan. Pertanyaan ketiga, apakah pemaparan slide PowerPoint dan pembagian folder atau leaflet memudahkan Anda dalam memahami materi? Jika ya, mengapa? Pertanyaan keempat, menurut Anda tampilan dan isi dalam media penyuluhan sudah lengkap? Jika belum, berikan saran. Dan pertanyaan yang kelima yaitu, menurut Anda media apa yang paling Anda sukai untuk kegiatan penyuluhan dan mengapa? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi dari kegiatan
pendampingan atau penyuluhan kepada sasaran penyuluhan. Terima kasih.